Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas karunia dan rahmatnya kita masih diperkenankan dalam keadaan sehat afiat menjalankan ibadah shaum Ramadan dengan lancar. Patut untuk kita syukuri dengan mendekatkan diri kepadanya. Sholawat beserta salam semoga selama-lamanya tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa kembali menyajikan sebuah konten yang mengedukasi semua sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada. Semoga selamanya ada dalam taufik hidayah Allah. Pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh saudara-saudara saya di sini. Ada dari bumi kami Cakrabuana, ada Bapak Dirut, Bapak Hendra, juga ada Mas Ajis. Kemudian ada Dirut dari bumi kami Surawisesa, ada Bapak Anton Sultoni, ada Ustadz Agi Ahmad Dayari, ada Wakil Ketua 3 KOP kami, Bapak Yudi Hendrik, dan seluruh saudara-saudara sekalian. Ya, ada Bapak Ade dan semuanya dari Cakrabuana di Pejampangan. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini bersama-sama guru kita untuk membahas sebuah peristiwa besar, yang mana peristiwa ini belum diketahui oleh banyak orang, apalagi ini merupakan bagian sejarah penting dalam berjalannya keberlangsungan negara Republik Indonesia ini. Adapun peristiwa yang dimaksud adalah petisi 50. Nah, di sini kita akan membahas peristiwa besar ini, yang mana peristiwa tersebut terjadi di zaman Orde Baru, tepatnya pada tanggal 5 Mei 1980. Dan kali ini kita akan langsung membahas bersama-sama guru kita, Habib Maulana Nursim Khotib Al-Bantani, selaku pengaping sepuh Balai Karesian Sunda Banten Kidul dan juga merupakan Rais Am Majelis Tinggi Lajnah Tanfiziyah Kaum Syarikat Islam. Alhamdulillah, Abi ada di tengah kita. Langsung saja kepada Abi, kami meminta penjelasannya secara terperinci perihal petisi 50 ini agar kiranya bisa menambah wawasan kami sekalian. Pada Abi, dengan segala hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah, pada malam hari ini kita bisa kumpul di studio Maksar TV untuk membahas seperti apa yang dikatakan tadi oleh Saudara Maulana Akbar Syarif. Kita akan bahas malam ini petisi 50. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapat rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala, agar apa saja yang kita hajatkan, kita inginkan, Allah wujudkan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait, zuriyahnya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian, disertai harapan agar dengan berwasilah kepada Rasulullah kita termasuk dari umatnya yang akan disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau bicara
petisi 50, waktu di Orde Baru ini susah dan tidak mungkin kita diskusi secara terbuka. Apa Orde Baru itu? Jadi Orde Baru itu masa pemerintahan sesudah pemerintahannya Presiden pertama Soekarno. Di dalam kajian politik di Indonesia, masa pemerintahan Presiden Soekarno biasa disebut Orde Lama. Jadi Orla disingkatnya. Pemerintahan penggantinya yang dipimpin oleh Presiden Soeharto disebutnya Orde Baru atau Orba. Jadi Orla diganti ku Orba. Nah, lakon petisi 50 terjadi di masa Orba. Dalam kaitan ini ada 3 hal yang barangkali akan menjadi bagian bahasan Abi. Jadi yang pertama mengenai latar belakang, itu berkenaan dengan masalah eksistensi Pancasila. Ini yang menjadi latar belakangnya. Yang kedua menyangkut masalah apa sih isinya petisi itu. Ya. Nah, yang ketiga siapa yang bikin petisi. Jadi kita akan bahas 3. Nah, ini namanya bahasan sejarah. Mau benar mau kagak ya sejarah. Ya. Nah, jadi yang pertama Abi akan singgung tadi menyangkut masalah Pancasila ya. Kita tahu bahwa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto itu mengawali kegiatannya yang dianggap monumental, kalau boleh dibilang begitu, adalah keberanian pada waktu itu Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, pada tanggal 12 Maret 1966, kalau nggak salah hari Sabtu itu ya, Menpangat yang juga merangkap sebagai Panglima Kopkamtib. Apa itu Kopkamtib? Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban. Panglimanya siapa? Panglimanya Letjen Soeharto, yang kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang gugur sebagai pahlawan revolusi akibat korban kebiadaban G30S PKI. Jadi Pak Harto yang dianggap monumental sekali keberanian adalah membubarkan PKI. Membubarkan Partai Komunis Indonesia. 1 dari 3 partai komunis besar di dunia. Jadi yang pertama itu Partai Komunis Uni Soviet, yang kedua Partai Komunis Cina, yang ketiga Partai Komunis Indonesia. Jadi tanggal 12 Maret 1966 dibubarkan oleh Pak Harto. Ini bagian daripada tuntutan rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, disingkat KAMI. Dan satunya lagi ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI. Dan banyak lagi kesatuan aksi waktu itu. Ada Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Bahkan ada Kesatuan Aksi Penarik Becak Indonesia, KAPBI namanya. Mereka ini punya tuntutan populer dengan istilah Tritura. 3 tuntutan rakyat. Yang pertama tuntutannya adalah bubarkan PKI. Yang kedua, retooling Kabinet Dwi Korah
atau rejim 100 menteri. Nah, yang ketiga turunkan harga. Ini demonstran besar-besaran terjadi pasca peristiwa besar yang menimbulkan korban. Ada 6 jenderal dari markas besar TNI Angkatan Darat, termasuk di dalamnya Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu, Jenderal Ahmad Yani, dibunuh secara biadab oleh gerakan 30S PKI. Jadi G30S, gerakan 30 September. Nah, kalau Bung Karno menyebutnya bukan G30S, Bung Karno menyebutnya Gestok, gerakan 1 Oktober. Nah, ini istilah. Jadi di sini karena PKI dibubarkan, maka Pak Harto itu takut. Karena dia tahu bahwa orang PKI mengatakan yang bisa bubarkan dia cuma kongresnya. Nah, Pak Harto kongres PKI bukan? Bukan. Jadi Pak Harto orang luar yang membubarkan PKI. Jadi bagi orang internal ke PKI, diterima nggak pembubaran ini? Tidak. Karena bagi PKI itu yang boleh bubarkan dia cuma kongres. Kalau SI yang boleh bubarkan cuma tahkim. Ya. Paham ya? Jadi PKI itu walaupun dibubarkan, tadinya organisasi jelas, kemudian berubah menjadi organisasi tanpa bentuk atau OTB. Walaupun bentuknya nggak jelas, ideologinya masih ditanamkan nggak kira? Turun temurun dari bapaknya, anaknya, cucunya, terus. Makanya pada tahun yang sama, tahun 66, MPRS itu mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan, tentang penyataan PKI sebagai organisasi terlarang, dan larangan penyebarluasan isme-isme ajaran komunis, Leninis, Marxis, ateis. Ini latar belakangnya. Nah, dalam rangka menguatkan itu, Pak Harto berinisiatif. Ya, berinisiatif apa? Ya, berinisiatif untuk mengukuhkan lawannya ideologi komunis itu apa? Dalam pandangan Pak Harto itu Pancasila. Yang dianggap, makanya Pak Harto mengatakan bahwa Pancasila sakti. Makanya ditetapkanlah 1 Oktober 1966 menjadi hari kesaktian Pancasila. Jadi kalau sakti, jadi artinya PKI dilawan kulit Pancasila, eleh gitu PKI. Sahur Pak Harto. Oleh karena itu, maka untuk menyatakan bahwa Pancasila ini memiliki nilai luhur, ya, nilai luhur, artinya maka disakralkan oleh Pak Harto. Maka sila-sila Pancasila itu oleh Pak Harto ditetapkan urutannya. Walaupun yang membuat, ya, yang membuat asal muasalnya ini ada Profesor Yamin dan Bung Karno yang membuat Pancasila itu. Urut-urutan sila-sila itu isinya itu ngajian. Itu Profesor Yamin yang mengusulkan dan Bung Karno. Yang dikasih nama Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Yang memberikan ngaran siapa? Yang memberikan nama siapa? Bung Karno. Tapi kalau isinya Yamin dengan Bung Karno. Ya, waktu Yamin membuat rumusan, belum ada namanya. Ngan 5 sikiwe, kayak ketuhanan terus tuh. Terus pada tanggal 1 Juni, Bung Karno juga ngomong. Ngan dibalik, ada ketuhanan dipengker. Tapi Bung Karno bilang, ini aku kasih nama Pancasila, kata Bung Karno. Jadi kalau gitu pemberi nama Pancasila siapa? Soekarno. Nah, jadi jangan salah. Tapi sekarang ini kan berkembang. Jadi Soekarno itu bukan pencipta, dia penggali. Tapi karena betul yang ngasih nama dia, ya udah Pancasila itu beringaran Bung Karno, titik, sudah selesai.
Tidak perlu diributkan. Nah, urut-urutan Pancasila itu yang disahkan pada tanggal 18 Agustus diformalkan oleh Pak Harto. Maka Pak Harto mengeluarkan instruksi presiden. Nih, waktu zaman Bung Karno nggak ada inpres tentang urut-urutan. Jadi mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, di zaman Bung Karno udah ada dikenal itu, tapi tidak dikukuhkan secara formal. Maka pada tahun 68 disahkan pakai inpres. Jadi instruksi presiden itu nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April. Tuh, jadi urut-urutan baku Pancasila itu dasarnya apa? Inpres nomor 12 tahun 68. Impresnya siapa itu? Impresnya Presiden Soeharto. Nah, jadi kalau ditanya urutan itu dibakukan. Karena sudah ada inpres, maka masuk lembaran berita negara tuh urutan nggak boleh diganti-ganti. Sebelumnya nggak ada. Tapi udah dibikin tuh urut. Nah, jadi artinya urutan-urutan ini dibakukan formal oleh Pak Harto. Nih, satu ya. Pak Harto mengeluarkan inpres, kira-kira Pak Harto menganggap penting nggak Pancasila? Penting. Mengapa Pak Harto menganggap itu Pancasila penting? Ya. Bukan, karena Pak Harto menganggap Pancasila sakti. Betul tidak? Karena itu maka dibikin hari kesaktian. Disakral, jadi ada sakralisasi Pancasila oleh Pak Harto. Nah, dia tindak lanjutnya, tadi udah inpres ya. Pernah dengar nggak sebelumnya nih? Ada inpres mengenai urut Pancasila? Ya Pak, belum? Lu, nah berarti baru tahu sekarang ya. Tuh, kalau gue ngomong nggak tahu lu. Ini resmi, dokumen resmi. Itu tahun 68, masih zaman stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Kita belum memulai Repelita 1, belum. Kenapa kok ada stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi? Ya karena ada perubahan pemerintahan, kira-kira kacau nggak itu? Orang boro-boro bisa usaha, ya. Jadi tidak stabil keadaan. Maka dibangunlah sebuah keputusan harus ada stabilitas nasional dalam rangka menjamin dilaksanakannya pembangunan. Nah, isinya yang menjadi program adalah stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Nah, dalam hubungan inilah maka dibuat PKP yang tangkap dikirim ke Pulau Buru gitu loh. Karena dianggap dia nih yang biang kerok. Dianggapnya begitu. Yang ngaco-ngaco diadilin. Ada dulu mahkamah militer luar biasa yang di ini. Ya, terlepas dari penilaian, kan belakangnya jadi aneka macam penilaian mengenai peran Pak Harto. Kita nggak masuk ke wilayah itu. Ya, dalam kaitan ini, ya, dengan kata tadi mensakralkan Pancasila. Karena nanti ada kaitannya, Pak Harto ngotot bahwa Pancasila harus jadi asas tunggal. Orang bikin organisasi massa, organisasi politik, asasnya kudu. Nah, ini rame dewe. Karena misalnya ada partai Islam ingin asasnya Islam. Pokoknya pokoknya di Indonesia bikin organisasi kudu Pancasila asasnya. Jadi kalau sekarang Pancasila diteruskan, nah itu mulanya Pak Harto. Jadi namanya asas tunggal. Rame dewe itu pro kontra tah. Dalam rangkaian ini maka pada tahun 78, nah itu MPR ya, nah, mengeluarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 78. Ketetapan MPR nomor berapa? Nomor 2 tahun. Nah, itu tentang pedoman, penghayatan, pengamalan
Pancasila. Yang populer di masyarakat namanya P4. Sudah yang pernah dengar loh guru-guru nih? P4. Pernah ikut penatarannya dulu? Hah? Penataran P4. Kenapa orang ditatar P4? Supaya menghayati, mengamalkan Pancasila. Kenapa disuruh menghayati, mengamalkan Pancasila? Bukan itu, supaya kagak jadi komunis. Betul-betul kan, Indra? Ya. Nah, P4 itu pro pedomannya. Kenapa kok ada pedoman? Karena itu akan dibikin secara nasional. Nah, kemudian oleh para pengamat, itu belum ada pengamat. Kaum intelektual kita mengatakan, dengan adanya ini bisa jadi Pancasila akan menjadi doktrin nasional. Kan ada Santiaji, ada kalau buat yang gedean dikit, buat Manggala itu ya, itu Santiaji namanya. Kalau buat di bawah-bawah itu ada penataran. Ya. Kan ada yang dikelola oleh gubernur, yang dikelola oleh bupati, kan gitu, dan seterusnya. Nah, untuk mengelola kegiatan itu, Pak Harto membentuk namanya BP7. Pernah dengar itu? Apa BP7? Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan P4. Ya. Jadi BP7 jadi B, P-nya 3 tambah 4 jadi BP7. Nah. Nih, ini badan yang bertanggung jawab dalam rangka mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Tuh, jadi yang tadinya Pancasila sebagai dasar negara ditingkatkan. Ya. Jadi ya, paham nih? Pada menjadi ideologi, maka setiap warga negara Indonesia harus berketuhanan. Nah, jadi kalau yang anti Tuhan boleh nggak tinggal di Indonesia? Nah, tidak. Nah, maksud kalau gitu bagus nggak penataran? Kunaon aya nanti aya? Hah? Aya nu salah. Tuh ya. Sampai di sini agak paham ya. Jadi kalau lebih kecepatan tolong diingatkan. Paham tadi? Paham. Habis paham lu mesti ngomong ntar ya. Ini siap-siap aja nih gue suruh ngomong. Ini dulu namanya pelajaran apa nih? Pelajaran civic. Nah, PMP ya. Pendidikan Moral Pancasila. Nah, ya. Jadi ada yang menyelenggarakan bertanggung jawab penyelenggaraan penataran Santiaji. Apa badannya namanya? BP7. Kantornya BP7 itu di belakang kantor Markas Kostrad. Nah, begigir-gigir jeng Kementerian Luar Negeri. Karena dia berkantor di situ BP7, maka gedungnya disebut gedung Pancasila. Sampai sekarang itu masih disebut gedung Pancasila. Dulu di zaman Jepang itu gedung BPUPKI. Tempat lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Nyambung nggak tuh? BPUPKI, PPKI. Nah, jadi sampai sekarang kalau ditanya gedung Pancasila di mana? Di gedung Pancasila itu di Jalan Pejambon namanya. Ya. Pejambon itu belakang Markas Kostrad. Berarti dulu di belakang kantornya siapa tuh? Nah, itu Pak Harto di situ kantornya dulu. Sekarang jadi kantor Kementerian Luar Negeri, di sebelahnya gedung. Nah, jadi sekarang gedung Pancasila jadi bagian dari apa? Nah, jadi BP7 pernah di situ. Jadi Pancasila ini, ya, setiap presiden kita kira-kira ada kaitan mensakralkan Pancasila tidak? Bung Karno pakai caranya memuliakan Pancasila.
Pak Harto pakai caranya. Nah, belakangan ini kemarin juga kira-kira pakai caranya juga nih. Kalau dulu kan ada BP7. Ini sekarang Abi dengar ada badan yang kaitannya dengan Pancasila itu. BP, BPIP. Ya. Jadi artinya setiap pemerintahan pasti ngomongin soal apa sebabnya, itu pertanyaan Abi. Hah? Oke, kata Dadi Sakti. Kata Priana ideologi. Nah, yang benar itu. Karena Pancasila adalah dasar negara. Atau disebutnya filosofi Grondslag. Paham ini? Tuh, jadi kalau begitu Pancasila ini milik bangsa dan rakyat Indonesia yang tidak boleh ya aturannya dimonopoli orang per orang. Nah, di sini letak persoalan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Harto itu ya oleh halayak para politisi dianggap ini arahnya mau kemana Pak Harto? Udah dibikin Pancasila Sakti. Nih, Pak, paham tuh? Jadi artinya timbul kekhawatiran. Kan ada istilah Pancasila ya kadang-kadang ditafsir, difungsikan tergantung penguasanya. Bung Karno pakai cara gitu. Jadi Bung Karno kan antik gitu. Dia Pancasila dia yang bikin, ya. Tapi Nasakom dia nggak larang. Kan antik zaman Pak Bung Karno itu. PKI bisa tumbuh besar di alam Pancasila. Hah? Ya, ikan antik gitu. Jadi artinya gini. Jadi Pancasila aman-aman saja, PKI tumbuh. PKI juga. Nah, pada waktu itu belum muncul ada anggapan bahwa PKI akan merubah Pancasila. Pada waktu itu belum ada. Atau juga belum diungkapkan, kita belum tahu. Tapi pada saat dia melakukan kejahatan, tahun 48, PKI sudah melakukan kejahatan. Tapi waktu itu dia punya kejahatan, bukan persoalan Pancasila. Dia ngambil kekuasaan. Apakah dengan dia ngambil kekuasaan boleh ngerubah Pancasila? Itu soal lain. Tahun 65 begitu juga. Dia mau ngambil alih kekuasaan. Tapi nggak pernah kedengaran bahwa dia ingin mengganti Pancasila gitu. Jadi kalau begitu, PKI mau mengganti Pancasila ini harus diwaspadai. Bisa jadi 48 belum kesampaian, 65 belum kesampaian. Nah, wallahu a'lam. Paham ini? Nih, Abi kembalikan tadi karena PKI ngomong dia belum bubar. Kan yang bubarkannya Pak Harto. Tuh. Bagi keluarga besar PKI, dia dianggap masih hidup. Nah, pertanyaan Abi, ayeuna aya teh PKI gitu. PKI-nya nggak ada, yang ada komunisnya. Kan PKI tos bubar. Pahamnya. Nah, jadi ismunya yang ngerti yang di sini? Nah, Abi teruskan ya. Nggak kecepatan nggak Abi ngomong nih? Nih. Nah. Jadi pertanyaannya begini. Kok kenapa kemudian jadi masalah ini Pancasila ini? Ini Abi ingin masuk pada bagian kedua nih. Tadi bagian pertama ya. Nah, di bagian kedua, jadi pada waktu itu, jadi para tokoh pemimpin bangsa dan juga kader pemimpin bangsa melihat bahwa Pancasila ini seolah-olah tidak boleh ditafsirkan lain kecuali oleh Pak Harto. Paham ini? Ada kaitannya dengan yang tadi itu, Pak Harto bikin BP7, Pak Harto bikin Inpres. Jadi niatan Pak Harto ini baik.
Nah di sini juga melihatnya, ini ujungnya ada apa? Nah ini bicara politik namanya. Ngerti ya? Di politik kan bebas menilai. Yang baik dibilang jelek, namanya ke politik. Tuh. Nah dibilang ini kok serius amat ngurusin Pancasila. Kenapa dibilang serius? Jenderal bintang 3, saudara, mimpin BP7. Dan itu bukan jenderal main-main. Kepala BP7 itu, letnan jenderal, ya, yang sebenarnya memenuhi syarat dia kalau ada peluang untuk jadi presiden. Namanya Sarwo Edi Wibowo. Itu pernah menjadi komandan resimen RPKAD. Resimen Para Komando Angkatan Darat. Jadi pada waktu menjadi kepala BP7, ya, Sarwo Edi ini pangkatnya letnan. Sarwo Edi ini siapa? Ini. Nah, Sarwo Edi mertuanya SBY. Nah, mantunya yang jadi presiden karena mertuanya nggak kesampaian. Hah? Jadi betul ya. Dan adiknya SBY itu almarhum sudah. Kalau nggak salah siapa Edi Pramono kalau salah. Pernah jadi kepala staf Angkatan Darat. Jenderal. Jadi Pramono Sarwo Edi Wibowo. Adik-adiknya Ibu Ani itu. Nah ini persoalan di sini. Jadi para tokoh menilai ini kira-kira kan. Ini Pancasila mau dibawa kemana? Ada kekhawatiran Pancasila dijadikan alat untuk memukul lawan politik. Karena Bung Karno pernah pakai begitu. Karena gimana penguasa kan gitu. Sama halnya ada cerita, sejarah biasanya ditulis kuma penguasanya. Jadi kalau ingin sejarah lu ditulis aja di penguasa. Ya. Nah ini. Jadi disitulah gerakan petisi 50. Apa sebabnya kok disebut petisi 50? Petisi apa petisi itu? Ya. Petisi itu bisa dibilang ada usulan, gugatan, ya, macam-macam lah. Yang sifatnya menyampaikan sesuatu, ya, yang diinginkan oleh pembuat petisinya. Disebut petisi 50 karena yang bikin 50 orang. Nah, sedangkan isinya sebagian besar menyangkut masalah kekhawatiran, keprihatinan tentang eksistensi Pancasila. Kenapa kok bisa para anggota petisi 50 beranggapan begitu? Nah, nanti kita akan baca di dalam ininya ya. Itu berkait dengan ada beberapa peristiwa ya yang muncul dalam pidatonya Pak Harto. Pada waktu beliau mengarahkan Rapim ABRI, waktu itu namanya ABRI, belum berubah jadi TNI. Ya. Itu tanggal 27 Maret tahun 1980 itu di Pekanbaru. Bahkan pada waktu itu, mudah-mudahan Nabi nggak salah, Pak Harto itu meminta ABRI sebagai pelindung Pancasila. Harus bersikap tegas kepada mereka siapapun yang dianggap akan merongrong Pancasila. Bahkan ada yang diplesetin. ABRI bukan, dan Golkar harus menjadi pelindung. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Maka setiap pemilu ABRI harus menangkan Golkar. ABRI, bukan TNI ya. Ini paham ya? Itu jadi Pak Harto ngomongnya dalam Rapim. Tanggal 27 Maret tahun 1980. Satu itu. Jadi siapapun ya yang ini harus dijaga oleh ABRI. Ngomongnya menjaga Pancasila. Nah, tapi kalau Pancasila itu kemudian Pak Harto menganggap Pancasila adalah Pak Harto,
Pak Harto adalah Pancasila, maka siapapun yang mengkritik Pak Harto, berarti mengkritik, nah harus disikat ku ABRI gitu loh. Paham tidak? Nah, itulah salah satu sebab adanya persepsi semacam itu. Ngerti ya? Jadi persepsi. Jadi persoalan ideologi negara ini dilihat dalam konteks politik. Kemudian hal serupa pada saat ulang tahun Kopasanda waktu itu. Kopasanda. Baret Merah juga belum jadi Kopassus. Jadi komando ya pasukan Sandi Yuda. Ya. Kan habis Kopasanda baru jadi Kopassus. Baretnya merah belum tuh? Udah merah. Merah. Kopassus nggak pernah baret hijau. Jadi Kopasan. Jadi RPKAD Kopasanda Sandi Yuda namanya. Yuda perang, Sandi itu telik sandi, intelijen perang. Nah itu ke spesialisasinya Kopassus. Tanggal 16 April 1980 pada hari ulang tahun Kopasanda, Pak Harto pidato gitu deh ngomong. Paham nih? Jadi makin menguatkan, wah, iya teh, ya, ini bisa kemana ya arahnya. Nah, sementara itu, tahun 1980 ini masih aman-aman situasi, saudara. Kan 70 sudah mulai pelita satu itu. Nah, kemudian dalam zaman Orde Baru tahun berapa pemilu itu? Pemilu pertama dalam zaman, pokoknya awal 70-an. Karena fusi partai 73, 74, 77, 4, 75. Ya. Dimulai pemilu pertama zaman Orde Baru. Nih. Jadi Pak Harto ya, pada saat pemilu dilaksanakan ya, beliau sudah menjadi presiden belum? Sudah, karena di MPRS, karena luar biasa, karena MPRS menolak pertanggungjawaban Bung Karno, juga namanya pidato Nawaksara. Itu sering diplesetin jadi awak sengsara. Nah, pidato Nawaksara ini oleh sidang istimewa MPRS ditolak. Akibat penolakan maka Bung Karno terpaksa dilucuti. Jadi bukan lagi sebagai presiden. Karena belum pemilu maka perlu ada pejabat presiden. Maka diangkatlah oleh MPRS itu pejabat presiden adalah Pak Harto. Pimpinan sidang yang mengangkat itu namanya siapa? Jenderal Abdul Haris Nasution, Ketua MPRS. Jadi kalau gitu yang ngangkat Pak Harto jadi pejabat presiden siapa? Abdul Haris Nasution. Johirnya, walaupun dihadiri macam-macam semua. Kira-kira berjasa nggak Pak Nasution sama Pak Harto? Kalau orang sini bilang banget. Ya kalau nggak ada dia, nggak jadi. Karena waktu itu masih banyak jenderal lain yang memenuhi syarat untuk itu. Nih. Ya. Jadi itu. Jadi pidato-pidato itulah kemudian yang membuat sejumlah tokoh. Ini bukan ecek-ecek yang ini. Yang merasa prihatin. Kekhawatiran. Walaupun pada waktu itu belum kelihatan ini. Apa namanya? Pengaruh. Jadi Orde Baru masih baik-baik aja. Jadi sampai periode itu tuh masih baik-baik sama umat Islam hubungannya. Jadi belum musuhan. Ya, belum musuhan. Masih berteman. Jadi sampai ya. Nah, jadi para tokoh bangsa yang ya prihatin boleh nggak kira-kira tokoh bangsa prihatin? Boleh. Dia mungkin visioner nih melihat ini ujung-ujungnya kayak kemana nih. Nih kan, jangan-jangan Pancasila ini dijadikan alat buat
ngantem lawan-lawan politik. Itulah kemudian sejumlah tokoh yang nggak tanggung-tanggung, nanti kita lihat nama-namanya ya, itu menyatakan sikap keprihatinan atas pernyataan Pak Harto. Padahal belum dia buktikan dampak. Cuma sudah muncul dalam bentuk difungsi ABRI. Jadi ABRI boleh kemana aja. Gubernur Jawa Barat kudu ABRI. Nggak bisa nolak. Ya. Yang dikasih jatah sipil Bupati Sukabumi. Paling polisi lah. Nggak pernah ada tentara jadi bupati di Sukabumi. Ya. Tapi bupati, wali kota Bandung kudu tentara. Ya tuh. Misalnya Bupati Bogor kudu tentara. Sehingga pada waktu itu tidak sedikit camat mantan dan Ramil. Dan Ramil jadi camat. Yang namanya apa? Muspika dulu tuh. Ya. Jadi seakan-akan kalau orang jadi dandim, apa sih besok jadi bupati dia. Ya. Jadi waktu itu banyak gak dandim yang militer? Hah? Ya. Jadi udah jelas itu. Kalau orang sudah jadi dandim ada harapan. Jadi bupati atau jadi wali kota. Nah itu namanya fungsi ABRI. Akibatnya apa? Bukan cuma jadi pemerintah saja. Tidak sedikit jenderal pada jadi dirut perusahaan. Contoh, Pertamina, dirutnya itu Mayor Jenderal Ibnu Sutowo. Padahal Ibnu Sutowo dokter. Hah? Nih, kemudian dirut Bapindo, namanya Kunto Aji. Ya, itu sarjana teknik kimia. Pangkatnya Mayor Jenderal. Jadi dirut Bapindo. Paham ya? Jadi di mana-mana kemudian muncul seakan-akan kalau orang sudah jadi pangdam, ini calon gubernur. Itu nggak ada yang ribut sudah itu, orang duit fungsi aman, ya. Jadi penyederhanaan ini bagian nanti. Jadi partai yang tadinya banyak, mulai berapa sih tahun 75 kalau nggak salah ya, dipusikan. Nah, Golkar sebagai pelaku politik tapi nggak disebut partai politik. Golongan. Ini kan antik ini. Jadi ada golongan, ini golongan naon. Di zaman Orde Baru unik, golongan boleh ikut pemilu. Kalau sekarang golongan boleh nggak ikut pemilu? Ya dah. Maka kemudian nanti di zaman reformasi, golongan tadi terpaksa bikin jadi partai. Jadi partai Golkar. Di Orde Baru kita nggak kenal partai Golkar. Nah, jadi Golkar itu ada 3 orsinal yang bentuknya itu. Ini jenderal semua ini. Pertama disebut MKGR. Musyawarah Kerja Gotong Royong. Itu Jenderal Gandhi. Pendiri dan ketua umumnya. Kemudian Kosgoro. Ya. Itu Isman. Mayor Jenderal juga. Nih, kaki yang ketiga Soksi. Ya. Itu jenderal juga, Suhardiman namanya. Jadi yang menjadi orsinalnya kakinya. Hah? Ya. Kakinya Golkar jenderal semua bukan? Tuh. Akibatnya ketua umumnya juga kudu jenderal juga. Paham ini? Itu dalam rangka apa tadi? Dalam rangka dui fungsi. Ada Jenderal Wahono pernah jadi ketua umum. Amir Murtono jenderal pernah jadi ketua umum. Ya kan? Sudarmono jenderal pernah. Tuh, jadi seakan-akan Golkar itu menjadi perpanjangan karir. Ya, di daerah-daerah sudah sedikit. Dandim juga selesai
tugas menjadi ketua Golkar. Jadi kalau gitu Golkar kuat. Maka itu dikatakanlah Golkar inilah yang menjadi pengawal Pancasila. Nih. Nah, masalahnya kemudian timbul. Golkar gede, lawannya kecil. Jadi yang berkait dengan orientasi partai berbasis nasional digabungkan semuanya menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. PNI masuk di situ. Kalau nggak salah Partai Kristen masuk di situ. Ya. Pokoknya yang tidak berasaskan agama, yang nggak berasaskan Islam, masuk ke dalam PDI. Jadi Partai Demokrasi Indonesia. Lambangnya masih tetap kepala banteng tuh. Ya, cuma kepala banteng ke depan gitu. Ya. Nah, yang Partai Islam digabungin juga. Jadi ada PSII, ya, NU, Parmusi, Perti, ya, disatukan. Ya, jadi namanya Partai Persatuan Pembangunan. Jadi P, lambangnya apa? Ka'bah. Jadi waktu itu cuma ada 3 tuh, beringin, kepala banteng, Ka'bah. Nih, jadi 2 dia bersatu nih, Mega Bintang. Kemudian tetap nggak bisa ngalahin ini. Lagi mana mau ngalahin Dan Ramil di daerah-daerah. Siap milih Petilus ya Kanyawan. Begitu nggak di daerah dulu? Hah? Tapi tetap namanya apa? Demokrasi kata Pak Harto. Pancasila itu. Pancasila menurut Pak Harto. Tuh. Kalau istilah Abi itu Pancasila nincak suku. Demokrasi nincak suku. Kata Pak Harto tidak, ini demokrasi Indonesia. Ya penguasa. Jadi ikut pemilu, ngan Golkar tidak boleh kalah. Unik nggak itu? Tuh. Ya paham ya? Ini dari sisi itu. Nah, ini banyak hal. Nah, itu salah satu yang menjadi pengamatan para negarawan kita. Ini memprihatinkan. Nah, maka dibuatlah itu yang namanya ungkapan keprihatinan. Nah, itulah yang menjadi isi petisi 50. Nah, biar paham nih, ambil bacain aja ya. Ungkapan apa kalau ungkapan itu? Pengejawantahan namanya. Mengungkapkan. Curhat gitu. Nah, pokoknya ungkapan keprihatinan. Lu baca yuk. Itu kasih. Baca. Ada nggak ungkapan keprihatinan? Ya. Coba kasih Bang sana. Ungkapan keprihatinan. Kalau ada yang mau bantuin, Agi mau bantuin boleh. Itu ada 6, 3 aja. Mulai dari dengan berkat rahmat Allah. Ada nggak? Ungkapan keprihatinan. Ya, Agi baca dulu deh. Ungkapan keprihatinan yang disusun oleh petisi 50. Baik, saya bacakan ungkapan keprihatinan. Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini, yakni sekelompok pemilih dalam pemilu-pemilu yang lalu, mengungkapkan keprihatinan rakyat yang mendalam atas pernyataan-pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato-pidatonya di depan Rapim ABRI di Pekanbaru tanggal 27 Maret 1980 dan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kopasanda di Cijantung tanggal 16 April 1980. Kami prihatin
akan pidato-pidato Presiden Soeharto yang satu, bukan satu. A. Mengungkapkan prasangka bahwa di antara rakyat kita yang memainkan pekerjaan keras untuk membangun, walaupun mereka mengalami beban yang semakin berat, terdapat polarisasi di antara mereka yang berhasrat melestarikan Pancasila. Di satu pihak dengan mereka yang berhasrat mengganti Pancasila di pihak lain, sehingga muncullah keprihatinan bahwa konflik-konflik baru dapat muncul di antara unsur-unsur masyarakat. B. B. Salah menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan sebagai suatu ancaman terhadap lawan-lawan politik. Pada kenyataannya, Pancasila dimaksudkan oleh para pendiri Republik Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. C. Membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh pihak yang berkuasa untuk melaksanakan rencana-rencana untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 1945 sambil menggunakan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai alasannya. Walaupun kenyataannya hal ini tidak mungkin karena kedua sumpah ini berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi silakan. Yang kencang. Kemudian yang D, Ya. meyakinkan ABRI untuk memihak, untuk tidak berdiri di atas semua golongan masyarakat, melainkan memilih-milih teman-temannya berlandaskan pertimbangan pihak yang berkuasa. Kemudian E, memberikan bekas bahwa dia adalah personifikasi Pancasila, sehingga desas-desus apapun tentang dirinya akan ditafsirkan dengan anti Pancasila. Yang F, melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa hadir usaha-usaha untuk mengangkat senjata bersubversi, Mensubversi, menginfiltrasi dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Mengingat pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam pidato-pidato Presiden Soeharto adalah unsur yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintah negara ini dan pemilu yang segera akan berlangsung. Kami mendesak para wakil rakyat di DPR dan MPR untuk menanggapi pidato-pidato Presiden pada tanggal 27 Maret 1980 dan 16 April 1980. Jakarta 5 Mei 1980. Itu ya, bisa kedengaran ya. Jadi ada 6 intinya di situ. Itu yang menjadi apa? Isi petisi 50. Jadi intinya di sana apa tadi? Ya. Jadi ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan. Seperti dikatakan tadi kan, misalnya ya di sini yang poin E saja misalnya, itu bisa saja orang yang nggak suka kepada Pak Harto dianggap anti Pancasila. Kalau dia anti Pancasila, ABRI boleh turun, nangkep ya. Nah, kemudian F ya, yang F-nya tuh ada indikasi, ya indikasi. Presiden dalam pidatonya itu menuduh ada sekelompok orang akan melakukan tindakan-tindakan apa? Angkat senjata. Angkat senjata artinya apa? Mau berontak. Nih. Mau melakukan subversi. Mau melakukan infiltrasi kepada pemerintah. Berarti kalau dia bilang angkat senjata, berarti yang punya senjata. Yang punya senjata siapa? ABRI. Jadi ada ABRI yang di pemerintahan, ABRI di luar
ya, yang masih aktif sama purnawira gitu loh. Kira-kira tersinggung deh para purnawira dituduh gitu. Paham ya? Ini enak aja gue dituduh mau berontak kan gitu. Nah, dan kemudian dikaitkan bahwa apa yang dituduhkan itu, ini dikaitkan dengan dalam ABRI itu ada sabta marga, itu sumpah. Di samping ada sabta marga, ada sumpah prajurit. Kita semua tahu, kalau apalagi perwira tinggi ya, bahwa sabta marga dan sumpah prajurit itu berada di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi tidak mungkin ini ditaruh di atas. Nih. Tapi kalau kekuasaan dibalik tadi, bisa jadi sabta marga dan semua prajurit bisa mengalahkan Undang-Undang Dasar. Paham nih maksudnya? Itulah yang menjadi inti keprihatinan. Nah, pertanyaannya yang prihatin siapa? Nih, coba sebelum gue terusin sampai di sini, Bang. Ada yang komen? Ya, sudah sama dengar. Itunya. Pegang aja. Ya, sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Abi. Kali ini kita akan buka sesi tanya jawab dan juga menanggapi tadi yang seperti penjelasan Abi Singkat padat. dengan singkat dan jelas. Tidak terlalu lama, saya persilakan kepada 3 orang saja. Mungkin yang pertama bisa dari Dirut Bumi kami Cakrabuana untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan. Pak Hendra Wijaya namanya. Pak Hendra Wijaya dari Bojong Lopang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Abi Maulana Khatib Al-Bantani, terhormat Bapak Maulana Akbar Sarip, juga rekan-rekan. Sedikit saja yang ingin saya pertanyakan, bagaimanakah cara ataupun penunjukan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pada saat itu untuk menunjuk orang yang 50 tadi? Apakah memang dikumpulkan atau memang secara keterwakilan dari wilayah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut ke Bapak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari petisi-petisi 50 yang telah dibentuk, Petisi 50. petisi 50 dari yang yang sudah disampaikan kepada pemerintahan waktu itu Bapak Presiden Soeharto, apakah membuahkan hasil atau sesuai dengan tertera di situ cuman di backlist aja atau di mana, intinya hasil daripada petisi 50 ini apa untuk kemajuan daripada yang rencananya Pak Soeharto ini gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jajaran Supiana. Ini nih. Ada Yudi sama Agi nambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita, dan terima kasih atas kesempatan kepada Bapak Akbar. Di sini mungkin yang kami ingin lebih tahu lagi, karena ini sejarah tentang Pancasila, begitu. Sekarang kan P4 sudah dihilangkan, kemudian termasuk badannya juga yang BP7. Kira-kira perlu tidak ini sekarang untuk
membina lagi supaya Pancasila sebagai ideologi bangsa dikuatkan kembali membentuk satu badan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahkan Pak Yudi. Lagi. Ya, udah ngaji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan patut kita syukuri pada malam hari ini kita kembali mendapat pencerahan dari guru kita tentang sejarah bangsa yang memang mungkin generasi muda sekarang belum tentu dapat pencerahan tentang sejarah bangsa ini yang memang mungkin saat ini sudah mulai luntur ya, atau tidak disosialisasikan. Mungkin pada era 1980-an yang pada saat itu di sekolah-sekolah dasar kita diajarkan tentang pendidikan moral Pancasila, dan pada generasi tahun 2000 ke sini ini sudah mulai berubah. Pancasila ini tidak disosialisasikan di sekolah-sekolah. Bahkan namanya juga sudah berubah dari PMP menjadi PPKN. Apa tuh? Pendidikan Kewarganegaraan. Ya. Dan semakin ke sini semakin hilang dan tidak penting mungkin. Ya nggak udah apa. Jadi ini salah satu keprihatinan sebenarnya, karena sebagaimana kita tahu Pancasila ini adalah landasan dasar negara atau filosofi Groundslah, yang memang kita tahu bahwa Pancasila adalah nilai-nilai Islam yang begitu tinggi yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Namun pada malam hari ini saya mendapat pencerahan bahwa ternyata dulu pernah terjadi kekhawatiran juga yang digagas oleh petisi 50. Ada satu pertanyaan, ini yang isi dari salah satu ungkapan keprihatinan ya. Ini yang poin F, yang isinya melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa hadir usaha-usaha untuk mengangkat senjata, mensubversi, menginfiltrasi, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Mengingat pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam pidato-pidato Presiden Soeharto adalah unsur yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintahan negara ini dan pemilu yang segera akan berlangsung. Kami mendesak para wakil rakyat di DPR dan MPR untuk menanggapi pidato-pidato Presiden pada tanggal 27 Maret 1980 dan 16 April 1980. Mungkin itu yang harus kembali sama Abi dijelaskan kembali, ditekankan gitu. Maksud dari petisi 50 ini yang huruf F ini. Terima kasih, mungkin itu saja. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sudah Dekatan dikit ya. memberikan tanggapan dan pertanyaannya.
Saudara, petisi 50 ini inisiatif Nemer, artinya dia nunjuk diri sendiri. Ya, berkumpul, dia menggunakan dasar hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dan berbicara. Itu dasarnya. Nah, kaitannya dengan yang apa? Yang F tadi itu tuduhan. Nah, yang dituduh ini tadi kan, karena ini kelompok-kelompok yang dituduh itu yang dianggap apa namanya kritis, 50 orang, ya, tuduhan tanpa, ya, kemudian apa? Nah, itu nanti, ya. Jadi orang-orang yang dituduh itu, ya, dia pasti bereaksi. Nah, orang-orang yang bereaksi itu nggak semua, hanya beberapa orang, jumlahnya 50 gitu. Maka dia bikin petisi. Nah, petisi ini pada tanggal yang sama itu disampaikan kepada Ketua DPR MPR, itu Jenderal Daryatmo waktu itu. Ya, Jenderal Daryatmo. Yang berjanji akan menyampaikan. Ya Allahu alam, sampai apa enggak ya. Tapi yang jelas, karena Pak Harto itu kan intelnya banyak. Ya. Apa saja, pasti dia dengar. Selama ada angin, Pak Harto dengar. Nah itu, paham ya? Nah, paham nih dari sini nih. Siapa yang bereaksi itu atas pidato-pidato Pak Harto itu, nah orang 50 ini. Tapi dia menganggap bahwa pidato Pak Harto itu harus dipersoalkan oleh wakil rakyat. Mengapa? Karena kewenangan, ini statement bukan main-main. Nah itu maka kewenangan DPR MPR untuk menyatakan sikap atas pidato-pidato Pak Harto. Pertanyaannya, kira-kira berani nggak DPR MPR menyampaikan? Pada zaman itu menang kabeh. Ya toh? Bahkan nih, ini betul di antara bahasa politik. Itu kalau DPR nggak bisa diatur, culik aja DPR MPR. Asal program pemerintah bisa disetujui. Ini bahasa-bahasa juk politiknya. Tapi dia nggak yakin Pak Harto sekejam itu. Ya. Tapi yang jelas pada zaman Orde Baru, ya. Ini joke ya. Sampai ada istilah gini. Dokter gigi nggak bisa praktek di Indonesia. Apa sebabnya? Apa sebabnya dokter gigi nggak bisa praktek di Indonesia pada zaman Orde Baru? Nah, bukan nggak boleh ngomong di zaman Orde Baru, orang nggak boleh buka mulut. Yang artinya dalam bahasa politik nggak boleh buka mulut, tidak boleh berbeda pendapat dengan penguasa. Ya, ini di DPR MPR waktu itu ada fraksi utusan daerah, dan jangan lupa ada fraksi ABRI yang dapat kursi banyak 100 biji nggak pakai pemilu. Misalnya 500 sekian, pakai 20% jatah. Nah, alasannya apa? Untuk penyeimbang. Nih, Golkarnya menang melalui pemilu, ABRI-nya masuk. Kira-kira kuat nggak nih pemerintah? Itu maksudnya. Nah, tambah utusan daerah. Nah, jadi yang lawannya cuma 2. Fraksi PDI, fraksi P3, fraksi anak teren. Ini yang kemudian nanti yang membuat Megawati berontak jadi PDI Perjuangan. Ya. Karena suasana itu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya begitulah politik yang ada. Sehingga ada orang mengatakan itu ada politik zaman itu, jadi ada diktator. Nah, banyak anggapan.
Nah, dalam kaitan anggapan politik sudah seperti itulah, karena orang tidak boleh buka mulut, tidak ada lagi demokrasi. Sementara Pak Harto mengatakan ini demokrasi Pancasila. Paham tidak? Jadi sementara bereaksi masyarakat mengatakan tidak ada demokrasi, di sini Pak Kekeke mengatakan. Nah, orang-orang yang mengatakan ini demokrasi terganggu, demokrasi memprihatinkan, itu 50 orang. Yang pertama namanya HM Kamal. Ini tokoh politik pada waktu itu. Yang kedua, ini tokoh militer. Ini tokoh militer. Namanya Ahmad Yunus Mokoginta. Itu pernah jadi Panglima Kodam di Sulawesi itu. Ya, Letnan Jenderal. Nah, yang ketiga Suyitno Sukirno. Ini kalau nggak salah ini Angkatan Udara ini. Marskal, jenderal juga ini. Ya. Yang selanjutnya itu Letnan Jenderal M. Yasin. M. Yasin ada dua nih, ada Yasin Angkatan Darat, ada Yasin Brimob. Ini yang Angkatan Darat. Karena ada Bapak Brimob itu bukan Letnan Jenderal, itu Komisaris Jenderal, Komjen. Jadi sampai di sini yang protes ada dari perwira tinggi nggak? Dari Pak Hartonya perwira tinggi bukan? Jadi ABRI jeng memperkarakan Pancasila. Ada di sini pakai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, di dia gue pakai Sabta Marga jeng. Jadi hari sumpahnya sama, tapi tidak pelebak iya. Nah ini ada power namanya, ya kekuatan. Kemudian lagi di samping Letjen Yasin, itu populer pada zamannya itu. Kemudian ada tokoh Sunda dari Sumedang ini, Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin. Beliau ini salah satu gubernur paling legendaris Jakarta. Populer dipanggil Bang Ali. Nah, ini orang frontal orangnya. Enggak, ini ngomong dia. Jadi Sunda Sumedang yang berani ngomong. Kan ada satunya lagi Jenderal Sumedang. Namanya Umar Wirahadi Kusuma. Paham ini? Nah, itu yang pernah jadi wakil presiden. Ya. Nah, ini Sadikin ini keras. Kritis. Ya. Wah, ini benar nih, orang protes. Ya. Terus ada lagi politisi yang ikut bikin negara. Sepuh ini. Namanya Profesor Dr. Mr. Kasman Singgonemejo. Ini tokoh Masumi yang pernah menjadi ketua BP KNIP. Jadi kabinet pertama, sebelum jadi kabinet, namanya ada BP KNIP. Itu Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang ngatur pemerintahan ngebagi itu di dia ini. Masih zaman negara mulai berdiri. Jadi kalau sampai pendiri negara ikut campur ngomong, kira-kira ini urusan Pancasila serius tidak? Nih. Jadi ini yang membuat petisi bukan orang sembarangan. Di samping perwira tinggi, juga pendiri negara. Ya. Kemudian lagi Rajab Rangkasoli ini tokoh politisi muda pada zaman itu. Ya. Terus Bahrun Marto Soekarto, ini lawyer kalau tidak salah ini, politisi juga, lawyer juga. Terus Abdul Mukti, ya, Amin Eli, ini tokoh-tokoh pemuda kritis, anak-anak muda yang kritis, jadi ikut ngomong. Kemudian ada lagi Amin Eli, dan nomor 11 itu Insinyur HM Sanusi, ini pernah jadi Menteri Perindustrian di awal pemerintahan Orde Baru. Jadi kira-kira kalau pernah jadi menteri di zaman Pak Harto ini, ya, kira-kira dia tahu nggak gimana Pak Harto? Tahu. Jadi kalau dia ngomong ada dasarnya nggak? Kekhawatirannya itu. Nih, Insinyur HM Sanusi, dia pernah jadi menteri. Nah, yang paling nomor 12, Dr. Haji Muhammad Natsir. Inilah yang mendirikan, yang membuat penggagas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan petisi Natsir, ya, 3 April 1950. Sehingga berdiri
NKRI. Kira-kira orang ini pantas nggak kalau disebut berontak? Hah? Dia mengkritisi kan dia tahu betul negara yang Indonesia ini kayak apa ini, dia tahu persis orang dia yang bikin. Dia yang nyatukan. RIS itu disatukan. Jadi kalau sampai Natsir ikut ngomong, itu harusnya wajib nggak sebenarnya Pak Harto dengar? Wajib. Nah, itu. Nah, pertanyaannya Pak Harto dengar nggak? Jadi kalau gitu adabnya gimana sama yang sepuh ini, sama pendiri negara? Ya kira-kira gitulah. Ini Pak Natsir ini pernah menjadi ketua umum Partai Masyumi, pernah menjadi perdana menteri, prime minister, jadi bukan orang sembarangan. Dan dia pernah menjadi vice president Robitoh Alam Islami. Jadi wakil presidennya seluruh negara-negara Islam. Maksud Abi kalau dia berpendapat, kira-kira udah cukup dia pinggir panjang belum? Ini negarawan bukan kelas Indonesia saja, kelas dunia. Tuh, sampai dia ikut ngomong. Artinya apa? Yang pidatonya Pak Harto itu, ya, kalau sampai orang sekali Pak Natsir ngomong, ada ketidakberesan yang udah dilihat. Paham ya? Terus lagi Ibrahim Madilau, ini tokoh aktivis. Dan yang ke-14, bekas presiden PSI. Ya, ini mamangnya Akbar. Namanya Haji Maulana CH Ibrahim. Kalau dulu namanya MCH Ibrahim. Itu pernah jadi presiden Lajnah Tanfidiyah Partai Syarikat Islam Indonesia. Populernya disebutnya Ibrahim Jenggot. Ini tokoh. Dia mengkritisi, dia mewakili Banten. Menyatakan, cereg ya. Pancasila dimulai, kira-kira gitu. Ya. Kemudian lagi Bustaman. Ini tokoh politisi. Ya. Terus Mr. Burhanuddin Harahap. Beliau ini populer sebagai Perdana Menteri yang bisa bikin Indonesia adil makmur. Dialah yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilu pertama tahun 55. Mr. Burhanuddin Harahap. Perdana Menteri, saudara. Prime Minister. Layak nggak dia mengkritisi negaranya? Tuh. Nih. Jadi ada dua Perdana Menteri, saudara. Ini Dr. Natsir Burhanuddin. Ini juga dari tokoh Masyumi. Kan kalau dua sudah ini nih, anggaplah penasihat negara. Mestinya kan didengar. Nah, ya. Terus ini orang yang ikut terlibat pada waktu upacara proklamasi. Dr. Anda SK Trimurti. Ini ikut aktif pada waktu penyelenggaraan proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan itu. Jadi kira-kira dia cinta nggak negaranya? Jadi kalau dia mengkritisi pemerintahan, itu karena dia benci penguasa atau karena dia sayang negaranya? Tuh, berarti ada yang enggak dalam pengamatan itu. Kemudian lagi ada tokoh muda, ini dulu pimpinan PMKRI. Sebelum dia jadi pada waktu dia tinggi ini dia sudah bukan ketua itu lagi, dia sudah sarjana. Pernah menjadi pimpinan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI. Namanya Krisinei Ketimo. Kemudian pengacara nomor 19 itu, pengacara muda. Magdir Ismail. Ya. Terus sama tokoh-tokoh berikutnya nih, Alex Yusuf Malik, Julius Hussein. Ya. Darsyap Rahman. Nah, ini juga pernah jadi menteri di awal-awal pemerintahan Pak Harto. Insinyur Slamet Bratanata. Tapi yang jelas dia pernah jadi menteri di waktu itu cuma sekelebatan di Pak Harto nggak jadi, tapi di ujung pemerintahan Bung Karno dia pernah jadi menteri. Insinyur Slamet Bratanata. Kemudian tokoh muda juga Endi Saprudin, ya, Wahdiat Soekardi, ini anak muda semua ini. Dan ada tokoh tua Ibu Walandau,
Ini aktivis perempuan, ya, dari namanya Walando, dari Sulawesi Ujung, dari Manado, ya. Nah, kemudian 27, ini jenderal paling bersih dalam angkatan kepolisian. Waktu itu namanya angkatan kepolisian, dan dia pernah menjadi Kapolri di zaman pemerintahan Pak Harto. Namanya Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ya, dia jenderal bersih. Kapolri, saudara. Kemudian Sri Amin. Nah, kemudian 29 Mayor Jenderal Aziz Saleh. Ini jenderal dari Betawi katanya. Juga termasuk tokoh jenderal yang bersihin. Aziz Saleh. Nah, dia juga dokter asalnya. Terus, nah ini tokoh besar. Jenderal TNI Dr. Abdul Haris Nasution. Dialah yang menyusun buku mengenai perang semesta. Pernah menjadi Panglima Kodam Siliwangi awal. Sesudah Jenderal Kosasi. Jadi ini tokoh Siliwangi. Abdul Haris Nasution. Dan di zaman peristiwa G13 termasuk salah satu korban yang diburu oleh PKI. Yang Allah diselamatkan. Jadi pada waktu itu, dia posisinya sebagai kepala staf angkatan bersenjata. Jadi menteri koordinator yang memimpin Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara, Panglima Angkatan Kepolisian, itu yang mimpin koordinatornya, Menko-nya itu Pak Nasution. Kira-kira orang ini senior nggak buat di militer? Hah? Pada waktu MPRS dia ketuanya. Jadi Pak Nasution inilah yang menjatuhkan, melucuti jabatan Bung Karno, menyerahkannya ke Pak Harto. Hah? Dan ujungnya yang melantik Pak Harto juga kinten-kinten mestinya ditaati nggak suara dia nih? Harusnya. Ya. Seniornya udah senior dalam kepentingan kepangkatan. Dan juga berjasa dalam menjadikan. Nih, kalau nggak ada Nasution nggak jadi dia. Nah, sampai orang sekelas ini ikut tanda tangan petisi. Berarti isi petisi tadi serius bisa tidak? Buat kelangsungan negara dan untuk eksistensi Pancasila. Nah, terus ya, cepat aja nih. HM Fatwa, ini tokoh sudah kemari ikut Partai Amanah Nasional. Dulu dia apet sama Ali Sadikin. Ini kritis orang ini. Dia udah keluar masuk penjara politik. Ya. HM Fatwa. Kemudian tokoh Dewan Mahasiswa, Indra Kabudenani. Ini tokoh Dewan Mahasiswa, Dema. Kemudian lagi Sulaiman Hamzah, sama tokoh Dewan Mahasiswa juga. Ini. Kemudian Edi Haryono, sama ini. Yusuf Ibrahim Zakir. Ini dulu populer tokoh-tokoh Dewan Mahasiswa semua ini. Jadi kelompok muda yang ikut prihatin. Ya. Kemudian Ezra Shah. Kemudian Abdul Jalil Latukonsina, ini dari Ambon. Jody Happy, ini dari Surabaya ini. Bakri ya, Agetian Land. Dr. Yuli Heri Justam. Populer dulu namanya ini. Ini tokoh Dewan Mahasiswa UI. Pokoknya kelompok jaket kuning. Ya. Kemudian Dr. Andes Matt Dodi Suryadi Reja. Ini sama tokoh Dewan Mahasiswa juga. Kemudian Sofandi Zakaria, sama. Ini juga tokoh mahasiswa. Mahyudin Nawawi, sama. Jadi ada nggak unsur pimpinan mahasiswa itu? Hah? Yang ikut prihatin. Jadi ada tokoh negara, tokoh militer, juga tokoh mahasiswa. Nah, ini antik lagi. Ini tokoh senior dari Banten. Mr. Safrudin, Prawira Negara. Beliau gubernur BI yang pertama. Di tangan dia lah terjadi kemakmuran pada waktu dia menjadi Menteri Kemakmuran Rakyat. Dan dia pernah pada waktu negara ini sudah kacau balau, dia tampil sebagai ketua pemerintah darurat Republik Indonesia di Padang, di Bukit Tinggi. PD RI. Kira-kira layak diperhatikan nggak suara? Ini juga tokoh dari Masumi. Ya. Ini orang Banten ini. Safrudin Prawira Negara dari Pandeglang.
Kemudian Manai Sofian, pernah dengerin? Ini tokoh PNI, anaknya pernah jadi bintang film populer. Sopan Sofian. Manai Sofian. Ini tokoh senior PNI. Kemudian Laksamana Muhammad Nazir, ini tokoh Angkatan Laut. Ya. Kemudian Dr. Anwar Haryono, ini juga tokoh Masumi Muda. Ya, Dr. Anwar Haryono ini. Dia juga ikut aktif sebagai pimpinan Masumi. Dr. Anwar Haryono ini. Nah, ini ada dokter tua, Dr. Haji Ali Akbar. Jadi pada waktu itu dokter belum banyak, nah ini dokter paling populer di Jakarta. Di Menteng ini dokter. Nah, jadi artinya unsur-unsur yang bikin petisi itu terkonfigurasi enggak? Dan bukan orang ecek-ecek ini. Ya Kaliber Nasution. Ya. Dan ternyata katanya ini, Pak Harto bukan ditanggapin ini. Apa kemudian reaksi Pak Harto? Dia bikin kebijakan itu semua yang 50 cekal. Tidak boleh keluar negeri. Usahanya digunting. Ini yang terjadi. Paham tidak? Jadi dihormati nggak tokoh-tokoh Tuhan? Jadi yang 50 ini, ya, usahanya nggak ada kredit bank bisa cair buat dia. Luar negeri nggak boleh. Nih. Paham ya? Ya kalau seorang dicekal berarti kumaha. Nih. Pembatasan dan macam-macam. Jadi artinya Abi ingin sampaikan begini. Ini orang ngingetin, dia berterima kasih nggak diingetin? Benci. Bahkan pada waktu itu, sepanjang beliau masih berkuasa, kalau ada acara di mana Pak Harto bikin hadir, nah orang ini nggak boleh hadir. Itu. Ya. Hah? Nggak ada, 50 masih utuh. Yang lain nggak tahu. Nah, paham ya? Jadi petisi 50 ini ingin menyelamatkan negara itu. Cuma kata Pak Harto, ada masalah apa? Pancasila aman-aman. Tapi yang diperkarakan sebenarnya, nah itu nanti ketahuan. Kalau dia dengerin ini, nggak perlu jatuh sampai 98 Pak Harto itu. Jadi sayang Pak Harto sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai digubrakin begitu jatuhnya. Tapi karena barangkali sejarah inginnya begitu, nah dia tidak dengar ini. Tapi menjelang ujung-ujungnya Pak Harto sudah mulai oleng, ada perubahan pemikiran. Kata Pak Harto, ya udah malu udah mau balik gitu. Ya. Bagaimana caranya Pak Harto menghormati seniornya? Kata Pak Harto, kalau gitu kita kasih penghargaan. Ya, jadi perlu ada 3 orang yang menurut Pak Harto harus dikasih penghargaan. Yang pertama, Panglima Besar Sudirman. Yang kedua, Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang ketiga, Jenderal Soeharto. Nah, supaya ini dapat penghormatan, maka pangkatnya bintangnya kudu 5. Nih. Maka dibentuklah jabatan baru, pangkat baru namanya Jenderal Besar. Maka dibikinlah keputusan Presiden. Mengangkat 3 orang ini menjadi Jenderal Besar. Jadi ada Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. Nah, makanya Pak Harto bintangnya 5. Nasution juga 5. Pak Dirman juga 5. Yang antik apa? Pak Dirman tuh naik pangkat sesudah Pak Dirmannya nggak ada. Ini. Nah ini yang Mas Abi. Jadi akibat petisi 50 ini, maka terjadilah kalau sudah pencekalan. Artinya kalau begitu, ya kalau begitu, ini Pancasila minta korban. Pancasila yang harusnya menjadi alat pemersatu, ya.
Nah ini jadi alat ngahiji-hiji ujungnya. Nah dalam konteks ini apa yang saya sebenarnya tadi, masing-masing orang lah minimal kita pahami itu Pancasila. Kalau orang apal pelajari dengan baik penghayatan pengamalan Quran, pasti dia bisa laksanakan Pancasila dengan baik. Itu ya. Nah ini maksud Abi. Jadi mengapa? Jadi kalau gitu petisi 50 perlu nggak kita pahami? Perlu ya. Jangan sampai terulang lagi. Ini Pancasilanya emang nggak salah. Nih, oleh karena itu mungkin kalau ada badan yang benar, ya badan nu puguhan, nu nyaan. Nah mungkin mesti MPR yang bikin ini. Badan Pembinaan ada di bawah MPR, bukan di bawah pemerintah. Kalau enggak kita yang bikin lah nantilah. Ya. Jadi kaum serikat Islam ajak umat Islam lewat kaum muslim Indonesia. Ya karena kita punya ini. Ini maksud Abi. Jadi artinya dari apa yang kita bahas malam ini itu yang pertama konflik yang sering terjadi itu ya, kalau sudah penguasa ingin kira-kira sekarang terjadi nggak gitu? Nah ini kita harus ingatkan kalau kagak negara kita yang rusak. Kita bikin petisi 1000. Paham ini? Nah, mengapa tadi diperkarakan? Karena para tokoh senior ini, ya sekelas Pak Natsir, bayangkan. 2 kali mimpin negara, dia melihat kalau ini dibiarkan, ujungnya negara kacau. Kalau sudah negara kacau, gimana orang? Terjadi konflik. Nih, makanya di sini maksud Abi dengan pemahaman ini. Jadi Pancasilanya mah tidak salah. Nah, karena sekarang masih diributkan ada komunis, masih perlu nggak kita perkuat ini Pancasila? Tapi harus betul-betul terbuka. Jadi bukan Pancasila sepihak dipahami. Karena ada indikasi pengertian Pancasila sepihak aja. Ya. Ini mesti terbuka. Karena Pancasila itu ada ideologi terbuka. Ya. Dan tidak bisa kalau Pancasila cuma dijadikan alat politik. Ya PKI juga barangkali ngomongnya begitu. Walaupun dia kagak beragama. Abi kira itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita hayati, amalkan Pancasila dengan kesadaran sendiri. Bukan karena ada yang nyuruh. Insya Allah dengan cara begitu, masing-masing di rumah tegakkan itu ketuhanan yang Maha Esa-nya. Ya keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ya. Kemudian kerakyatan. Nah yang kita perlu perjuangkan bersama keadilan sosial bagi saudara. Nah ini tugas KOP kami, ya. Dan juga Mas Her, dan tugas kita semua. Karena keadilan sosial inilah yang sebenarnya menjadi tujuan adanya Pancasila itu. Dan bukan cuma kewajiban negara, keadilan sosial itu. Bukan cuma kewajiban pemerintah. Kita juga punya kewajiban. Ya, Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan malam ini. Cukup dimengerti ya? Ya. Nah, tinggal gimana dipahami ini. Sampaikan kepada generasi muda yang lain. Bahwa petisi 50 itu bukan ingin mengambil alih kekuasaan. Tapi ingin memperbaiki supaya penguasa melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, terutama kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Tapi yang jelas Abi ingin sampaikan, umat Islam harus di depan dalam rangka menghayati, mengamalkan Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila itu perumusnya sebagian besar adalah tokoh ulama pendiri bangsa ini. Demikian dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu rinci
tentang sejarah peristiwa petisi 50 ini. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Untuk akhir, kepada seluruh sahabat Maksar TV dimanapun antum berada, dukung terus channel Maksar TV dengan cara subscribe, share, dan tonton videonya yang ada di dalam channel tersebut. Dan jangan lupa dukung terus, sebarkan konten-konten yang mengedukasi di dalamnya kepada seluruh sahabat-sahabat antum semua dimanapun mereka berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Bila syahid yang tersemat, malaikat pun kan hormat, pastilah kita selamat, ridha Allah kan didapat. Maulaya sholli